Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai karunia, berbagai kenikmatan. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya. Ibu-ibu rahimakumullah, apa kabarnya di siang hari ini? Semoga ibu-ibu senantiasa dilimpahkan keberkahan dan limpahan rahmat serta kesehatan. Dan kita senantiasa bersyukur karena hari ini kita bersua kembali dalam kajian rutin kita yang kita selenggarakan secara rutin ba'da duhur. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Min Muqawwimatun Nafsiyah. Dan insya Allah tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita menempatkan dan mengokohkan tawakal dan ikhlas kita ya dalam beramal. Memang berbicara tentang keikhlasan, berbicara tentang tawakal, tidak bisa dipisahkan dengan fondasi dasar yaitu keimanan. Ini menyangkut akidah, menyangkut juga perbuatan hati. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang itu sudah dikatakan ikhlas. Karena yang mengetahui ikhlas itu hanyalah orang yang bersangkutan dengan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh, sehingga kita bisa menghadirkan keikhlasan dan senantiasa bertawakal kepada Allah dalam keseharian kita ya. Maka pada hari ini insya Allah kita akan kupas lebih jauh dalam paparan materi berikut ini ya. Mari kita luruskan niat kita berdoa kepada Allah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan memberikan pemahaman kepada kita serta kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan hari ini. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mari kita bersiap. Kita akan mulai kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas salah satu tema dari kitab Min Muqawwimat Nafsiyah yang berjudul Tawakal dan Ikhlas. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki keimanan kita tentunya, memperbaiki amal kita. Terutama ini adalah nasihat buat yang menyampaikan materi, karena ternyata yang menyampaikan materi itu hatinya masih sering kotor, amalnya masih sering bercampur dengan riya, amalnya masih jauh dari apa yang dituntut berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kelembutan kepada hati kita untuk menerima ilmu ini, karena ini adalah ilmu yang akan sangat bermanfaat kepada kita, yang dengannya kita ingin beramal, yang dengannya kita berharap semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan ikhlas. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan tawakal. Yang pertama, bahwa tawakal berkaitan dengan masalah akidah. Artinya meyakini Allah Sang Pencipta dan dijadikannya Allah itu sebagai tempat bersandar oleh setiap muslim ketika mencari kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Artinya betul-betul hanya menjadikan Allah sebagai tempat bersandar. Nah, kalau ada yang mengaku muslim tapi dia tidak bersandar kepada Allah, tidak meyakini bahwa Sang Pencipta lah yaitu Allah yang memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, maka dia kafir. Yang kedua, bahwa setiap hamba wajib bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Dan tawakal ini adalah termasuk aktivitas hati ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan saya bertawakal, saya sudah bertawakal, saya akan bertawakal, begitu ya, misalnya dalam ucapannya dia mengaku bertawakal kepada Allah. Nah, tapi dia tidak meyakini dengan hatinya, maka di mata Allah ia dipandang
tidak bertawakal. Ya, jadi kalau kita ingin dipandang oleh Allah bertawakal kepada Allah, maka harus semuanya, ucapannya, hatinya. Yang ketiga, jika seorang hamba mengingkari dalil-dalil wajibnya tawakal yang qat'i, artinya nanti dalam Al-Quran itu banyak sekali ya dalil-dalil terkait dengan kewajiban tawakal, terus dia ingkari, maka ia telah menjadi orang yang kafir. Artinya ingkar itu saya tidak mengimani, saya tidak membenarkan dalil-dalil tersebut. Nauzubillah ya, itulah orang-orang yang kafir. Nah, kemudian yang keempat, bahwa tawakal kepada Allah itu harus berbarengan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh misalnya ya, ketika kita ingin anak kita misalnya menjadi anak yang soleh, taruhlah ya bisa membaca. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran yang menuntut kita, meminta kita, menyatakan bahwa kita itu wajib bertawakal. Nah itu ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali dalil-dalilnya, beberapa di antaranya akan dibacakan. Yang pertama ini adalah Quran surat Al-Furqan ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini wa, dan bertawakallah. Tawakal ini adalah fi'il amr, artinya ini perintah ya dari Allah. Wa tawakkal, dan bertawakallah 'alal hayy, kepada yang hidup. Maksudnya hidup ini adalah Allah. Kita tahu bahwa salah satu sifat Asmaul Husna ya, kita tahu salah satu sifat Allah itu bahwa Allah memiliki nama lain yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu itu adalah yang maha hidup, yang maha kekal. Karena memang Allah tidak pernah tidur ya. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Allah itu tidak mungkin mati. Ini perintahnya, fatawakal wa tawakkal, bertawakallah kepada Allah. Demikian pula di Quran surat At-Taubah ayat 51, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Kemudian ada juga di Quran surat Ali Imran ayat 159, fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kalau kita ada keinginan, ada azam, ada niat ya Bu ya yang sangat kuat untuk meraih sesuatu, mencapai sesuatu, maka sandarkanlah, bertawakallah kita itu kepada Allah, mengharap itu kepada Allah, kemudian menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah. Di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallah. Nah ini, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Ini dalil ini sering juga ya, sering banget didapati nanti di hadis juga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Saking dia itu yakin dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan kemudahan-kemudahan dari Allah ya, dengan segala kemanfaatan yang datang dari Allah. Nah ini, maka di situ fahuwa hasbuhu, maka Allah nanti akan mencukupkan keperluannya. Nah makanya Bu, ini yang namanya bergantung kepada Allah itu luar biasa dalam prakteknya ya. Kalau kita kemudian serba banyak ketakutan ya, tidak yakin dengan jaminan Allah, tidak yakin dengan pertolongan Allah, nah barangkali keraguan itulah yang menjauhkan kita juga dari pertolongan ya. Sebaliknya kalau kita yakin sekali dengan kekuatan dari Allah, maka Allah akan mencukupkan kita. Kemudian dalam Quran surat Hud ayat 123, fa'abudhu, maka sembahlah dia ini adalah Allah ya, wa tawakkal 'alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Ini juga sama ya, kewajiban kita untuk bertawakal. Kemudian dalam Quran surat At-Taubah ayat 129, fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan, fakul katanya ya, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu, gitu. Maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal.
Wahwa, dan dia Rabbul Arsyil Azim, adalah yang memiliki arasy yang agung. Nah ibu-ibu, kalau sholat haji, kalau sholat malam kemudian kita mengungkapkan banyak keinginan sama Allah, salah satu adabnya yang sudah kita pelajari itu adalah bagaimana kemudian kita merayu Allah, ya, menyandarkan kepada Allah dengan menyebut nama-nama baik, ya. Salah satunya tadi ya Rabbul Arsyil, ya Rabbal Arsyil Azim. Nah, karena di sini ketika di awal, ya, sering juga kita mengungkapkan di awal doa itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu salah satu bentuk tawakal juga kepada Allah ketika kita menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang menjadi penolong, cukup Allah yang menjadi pembela. Nah itu, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau Umi istilahnya itu mendawamkan, mengistiqomahkan setiap ba'da sholat tahajud, salah satu zikir yang dibaca itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi nanti sebetulnya kepanjangannya juga, ya, hasbunallahu lidina, hasbunallahu ahamana, dan seterusnya. Tetapi paling tidak hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena dengan berkata seperti itu, coba resapi dengan hati, maka itu sebetulnya bentuk penyandaran kita, bentuk tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai dilewatkan, ya ibu-ibu, dalam zikir menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Mari kita lanjutkan ibu-ibu kepada yang berikutnya, yaitu dalil-dalil dari as-sunnah. Kalau tadi adalah dalil dari Al-Quran, bagaimana Allah menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya. Nah, di dalam hadis pun ternyata anjuran untuk bertawakal kepada Allah itu banyak sekali. Beberapa di antaranya insya Allah nanti disampaikan, ya, kita akan sampaikan. Yang pertama adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam untuk bertahajud suka membaca. Ini wajib dihafal, ya Bu, ya. Jadi kalau yang kita dapatkan doa tahajud itu kan banyak, ya, maksudnya bukan banyak, panjang. Nah sebetulnya intinya ini hanya segini, yaitu apa? Ini dalam hadis Ibnu Abbas, ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada Engkaulah aku berserah diri, dan kepada Engkaulah aku beriman, dan kepada Engkaulah aku bertawakal. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Nah, kalau di dalam doa tahajud itu, ya, dari mulai permulaan itu kan panjang sekali, ya. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh, kan begitu, ya Bu, ya, panjang. Nah, padahal sebetulnya di dalam hadis itu ini ada ternyata doa yang pendek, ya. Jadi kita boleh hanya membaca setelah tahajud itu doa seperti ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Kalau dilanjutkan kan doanya ini juga panjang, ya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta, kan begitu panjang juga, ya. Boleh ibu-ibu bacanya Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman, wa alaika, dan kepada Engkau tawakkaltu, aku bertawakal. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Yang berikutnya adalah dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ia berkata, ketika kami sedang berdua berada di Gua Sur, aku melihat kaki kaum musyrik. Jadi Rasulullah itu bersama Abu Bakar melihat orang kafir musyrik, ya, di atas mereka, artinya di lubang yang kebetulan Rasulullah dengan Abu Bakar itu bersembunyi di lubang gua. Nah, orang-orang kafir tidak mengetahui kalau di bawah itu ada lubang, ya. Mereka berjalan-jalan di atasnya. Nah, kakinya terlihat oleh Rasulullah dan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kakinya, maka pasti ia akan melihat kita. Jadi wajar dong, ya, namanya Abu Bakar, namanya manusia, kita juga sama ketakutan. Apalagi ini sudah benar-benar pada saat kondisi yang sangat kritis, di mana mereka dikejar dalam kelelahan, tidak ada persembunyian sebetulnya. Nah, ini andaikan bukan karena pertolongan Allah, tentu, ya, dengan mudah sebetulnya
gua Sur itu ditemukan. Nah, akan tetapi Rasulullah menenangkan Abu Bakar dengan berkata, "Ma zannuka?" Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu? Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, katanya, biisnaini. Nah, biisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Abu Bakar, apabila ada dua orang manusia sementara Allah salisuhuma, nah, adalah yang ketiganya untuk melindunginya. Jadi ini pernyataan Rasulullah ini untuk menenangkan bahwa kita bertawakal kepada Allah, hai Abu Bakar, gitu ya. Namanya orang musyrik, namanya ancaman-ancaman ini semuanya ada dalam genggaman Allah, ada dalam pengetahuan Allah. Maka bertawakal kepada Allah. Berikutnya masih dalil dari as-sunnah, ya, dari hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW ketika akan keluar dari rumah, beliau suka membaca. Nah, ini doa keluar rumah, ya. Nanti ada di hadis berikutnya yang lebih lengkap. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi doa keluar rumah itu adalah mengatakan bahwasanya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Nah, akan tetapi dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah itu bukan hanya mencukupkan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih lengkapnya seperti ini. Ini dari Anas bin Malik, ya. Idza kharaja rajulu min baitihi, katanya jika seseorang akan keluar dari rumahnya, ya, faqala, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu, ya, dia membaca seperti itu, begitu. Nah, kemudian yuqalu lahu, maka kalau kita nih keluar rumah itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, cukup bagimu, engkau sungguh telah diberi kecukupan, engkau pasti akan diberi petunjuk, dan engkau pasti dipelihara. Bayangkan, Bu, kalau kita pergi keluar rumah membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, insyaallah rumahnya kita titipkan kepada Allah, kita bersandar kepada Allah, kemudian janji dari Allah itu bahwa dia diberikan kecukupan dan dia akan dipelihara. Nah, nanti kemudian ada dua setan nih yang bertemu dan berkata salah satunya kepada yang lain. Ceritanya, maksudnya sepeninggal dia dari rumahnya digoda nih oleh setan, dua setan. Nah, setan yang satu berkata kepada setan yang satunya lagi, bagaimana engkau bisa menggoda seseorang yang telah diberi kecukupan, dipelihara dan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi Masya Allah, luar biasa. Amalkan, ya, Bu. Mari kita amalkan. Kita ketika keluar rumah menitipkan rumah ini sama Allah, menyandarkannya pada Allah. Insya Allah keluar rumahnya kita, maka kita akan terpelihara. Sampai-sampai syaitan pun enggan menggodanya. Ya, hadis terakhir terkait dengan tawakal, ya. Dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, lau annakum tawakalatum ala Allah haqqa tawakkulihi, katanya dengan sebenar-benarnya bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian. La razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rizki kepada burung. Nah, itu. Jadi nanti akan diberikan rizki seperti itu, ya, dalam hadis riwayat Al-Hakim. Baik ibu-ibu rahimakumullah, tadi satu bagian di awal tentang tawakal sudah disampaikan. Nanti kita akan masuk ke materi ikhlas. Tapi sebelumnya silakan ibu-ibu yang sudah mulai lemas, ngantuk, ya, mungkin juga merasa jenuh dengan mendengarkan voice terus, ya, silakan bagi yang mulai lemas untuk ke kamar mandi dulu, bisa ambil wudhu atau cuci muka, ya, agar segar kembali. Karena ketika kita mendengarkan ilmu, mendengarkan tausiah dalam keadaan segar itu beda dengan dibanding dengan keadaan lemas tentunya, ya. Karena materi akan tercerap dengan baik oleh orang yang memang bisa fokus, ya. Oleh karena itu, maka dikondisikan bagi yang
merasa ngantuk, silahkan ya untuk cuci muka dulu. Kita lanjutkan ibu-ibu rahimakumullah, kita akan menginjak pada bab ikhlas. Bab ikhlas ini sungguh ya, ini adalah menghadirkannya itu sesuatu yang amat berat ya. Ikhlas itu ya kaitannya dengan ketaatan, tentu dia adalah meninggalkan sikap riya. Nah makanya ikhlas ini termasuk amal hati yang tidak bisa diketahui kecuali oleh seorang hamba dan Tuhannya. Kan kita sering berbicara atau sering mengungkapkan bahwa beramal itu harus ikhlas. Tapi yang seperti apa amal yang ikhlas itu? Tidak bisa seseorang mengatakan saya ikhlas, nah, sementara hatinya bisa jadi bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. Makanya betul ya bahwa ikhlas itu adalah perbuatan hati di mana hanya dia dan Allah yang tahu benar nggak dia ikhlas atau mencari pujian orang lain, mencari sesuatu di luar niatnya, yaitu mengharapkan ridho Allah itu ya. Jadi ada niat lain. Nah, berarti di situ ada niat lain. Itulah yang dikatakan riya dan tujuan-tujuan lainnya. Sehingga memang riya itu harus ditinggalkan. Astaghfirullahaladzim ya. Jujur kita Umi pribadi khususnya sering sekali terjerumus pada riya. Dan nanti tingkatan riya itu kan macam-macam. Ada yang parah, artinya tuh tingkat rianya tuh parah. Ada yang ya tengah-tengah, ada yang sedikit suka menyelinap. Nah itu makanya kenapa kita harus banyak istighfar, karena yakin dalam keseharian kita kadang-kadang kita senantiasa diliputi rasa riya juga ya dalam beramal. Nah sehingga di sini ikhlas ini katanya ini adalah sifatnya itu samar dan bisa jadi bercampur baur, sehingga ia harus memastikan seseorang itu betulkah dia sudah berbuat ikhlas atau tidak. Nah itu jika ia menemukan dirinya ternyata melaksanakan ketaatan itu karena tujuan duniawi tertentu, bukan semata-mata karena Allah, maka berarti ia telah menjadi orang yang riya ya. Ya Allah, ini harus banyak taubat, harus banyak istighfar ini. Adapun dalil dari Al-Quran, bagaimana tuntutan agar kita memiliki sifat ikhlas. Nah, karena memang ikhlas itu sebagaimana tadi tawakal ya wajib hukumnya. Dalilnya tentu banyak sekali, beberapa insya Allah disampaikan ya. Pertama dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ada kalimat fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Mukhlisi lahuddin. Nah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi kalau bertanya apa itu definisi ikhlas? Ikhlas adalah beribadah kepada Allah semata-mata murni, tujuannya itu hanyalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah itu. Kemudian berikutnya juga ya, ala lillahi dinul khalis. Ini ayat 3-nya ya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Khalis itu bersih. Bersih tentunya dari syirik, dari menduakan Allah ya. Kemudian yang berikutnya ada juga firman Allah, qul, katakanlah, inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan katanya, an a'budallaha, untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin. Nah itu dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa aku ini diutus oleh Allah ya untuk menyampaikan agama tentunya, dan untuk intinya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan.
Kemudian yang berikutnya ada satu lagi dalam Quran surat Az-Zumar ayat 14 ya. Qulillah, hanyalah kepada Allah, katakanlah hanyalah kepada Allah saja ya. A'budu mukhlishan lahudin, aku menyembah ya dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ini lagi-lagi diungkap mukhlis lahudin, dan banyak ya, sebetulnya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang di sana nanti mencantumkan kata-kata mukhlisin lahudin ya. Intinya dari sini adalah apa? Bahwasanya kita itu harus menghadirkan keikhlasan ketika beramal. Ketika ada motif lain, ada tujuan lain selain Allah, maka sesungguhnya dia berarti telah menyertakan selain Allah di dalam amalnya. Dan berarti itu bukan ikhlas. Karena kalau ikhlas itu semata-mata karena Allah. Kita bisa jadi tidak jatuh kepada syirik yang sifatnya begitu nyata, zohir, misalnya datang ke dukun, nauzubillah, enggak, misalnya begitu ya, menyembah berhala enggak, percaya kepada makhluk-makhluk yang tadi ya meminta pertolongan dengan kepada makhluk-makhluk yang gaib, tidak. Nah, artinya kalau yang begini, syirik yang begini itu terlihat, kita mengatakan insyaallah kita bersih, tapi hati-hati ada dalam diri kita, dalam diri Umi terutama ya, bagaimana kita itu beramal itu menyelinap, bahkan bukan menyelinap lagi gitu ya. Ini ada yang secara terang-terangan juga mendekati amal kita, hati kita, kemudian menyertakan. Nah, ingin dipuji, ingin mendapatkan sesuatu, pokoknya bukan karena Allah. Nah, itu namanya adalah apa? Adalah riya, bukan lagi ikhlas. Kita dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk memiliki sifat ikhlas. Tadi sudah diungkapkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, sekarang akan kita sampaikan dalil-dalilnya terkait dengan kewajiban memiliki sifat ikhlas itu. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya, riwayat Tirmizi, di sana Rasulullah bersabda bahwasanya Allah akan melindungi, katanya Allah akan menerangi yang mendengar perkataanku, kemudian ia menyadarinya, menjaganya dan menyampaikannya. Artinya mendengarkan kata-kata Rasulullah ya, risalah dari Rasulullah. Nah, terkadang ada katanya orang yang membawa pengetahuan kepada orang yang lebih tahu darinya. Nah, jadi intinya ini sebetulnya apa istilahnya itu, mad'u atau orang yang diseru itu dia lebih tahu ya, sehingga kemudian apa yang kemudian disampaikan sebetulnya dia sudah tahu. Nah, kemudian ada 3 perkara yang menyebabkan hati seseorang muslim itu tidak dirasuki sifat dengki. Nah, ini ya, jadi dia tidak akan atau terjauh dari sifat dengki ya. Insyaallah, siapakah mereka? Nah, disebutkan bahwa yang pertama adalah ikhlas ketika beramal karena Allah. Ikhlasul amalillah. Nah, ikhlas beramal semata-mata karena Allah. Jadi kalau orang yang ikhlas beramal karena Allah itu relatif susah dirasuki sifat dengki, atau dengan kata lain bersih hatinya. Ya Allah, berarti kalau kita sering dengki kepada orang lain ya, intinya hati kita itu harus dibenahi ya ibu-ibu ya. Berarti kita belum bisa banyak yang mengambil, katakanlah ya, ilmu ikhlas ini untuk diterapkan dalam diri kita. Nah, kita berarti kurang ikhlas. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kan ya, yang dijauhi dari sifat dengki, salah satunya ini yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah yang menasihati para pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah dan senantiasa ada di dalam jamaah kaum muslimin, karena dakwah akan menyelimuti dari belakang mereka. Jadi senantiasa bareng-bareng nih dengan orang-orang yang berjuang untuk agama. Senantiasa ada dalam jamaah kaum muslimin, dalam jamaahnya ini orang-orang beriman ya. Karena begitulah pandangan Allah terhadap seseorang yang dia senantiasa gemar menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, itu
Berarti di sini dakwah ini menyelimuti dari kelompok yang ini atau golongan yang ini, yang tadi senantiasa ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada dalam jamaah kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang kedua ya. Yang kedua, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, riwayat Ahmad. Nah, ceritanya di sini Rasulullah bersabda nih, berikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemegahan, keluhuran, pertolongan dan keteguhan di muka bumi ini. Nah, artinya begini. Jadi manusia ketika di dunia, di muka bumi ini, dia bisa mendapatkan kemegahan, keluhuran, pertolongan. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman amila minhum, ini yang suka dijadikan quotes ya. Faman amila minhum, barang siapa yang dari golongan umat ini amila, melaksanakan amal al-akhirah, amal akhirat lid dunya. Nah, untuk urusan dunia, untuk dunianya. Nah, untuk dunianya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Artinya apa ini? Barang siapa yang melaksanakan amal akhirat untuk dunianya, maka kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ini menyindir orang yang tidak ikhlas. Yang artinya apa? Ketika dia beribadah itu kan amal akhirat ya, untuk akhirat. Nah, dia itu sebetulnya bukan untuk akhirat, bukan untuk Allah, tapi untuk dunianya, untuk sesuatu di luar Allah. Nah, maka jangan heran, jangan salahkan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kemegahan, pujian orang mungkin, kedudukan, harta, materi ya di dunia. Jadi jangan salahkan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hati-hati ya. Jadi bisa jadi amal kita itu di dunia karena niatnya ingin dipuji orang udah memuji, manusia udah memuji, tapi di sisi Allah nol pahalanya, nol amalnya. Astagfirullahaladzim, harus banyak istighfar ini ya. Apapun, kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kemegahan, pujian orang mungkin, kedudukan, harta, materi ya di dunia. Jadi jangan salahkan nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, hati-hati ya. Jadi bisa jadi amal kita itu di dunia karena niatnya ingin dipuji orang udah memuji, manusia udah memuji, tapi di sisi Allah nol pahalanya, nol amalnya. Astagfirullahaladzim, harus banyak istighfar ini ya. Masih dalil dari as-sunnah terkait dengan ikhlas ya. Ini ada hadis dari Anas bin Malik ya, riwayatnya Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan dunia, ya artinya wafat, dengan membawa keikhlasan karena Allah, ia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia melaksanakan sholat, ia menunaikan zakat, maka ia telah meninggalkan dunia ini dengan membawa ridho Allah. Masya Allah, ya Allah ya, semoga kita termasuk nih di dalamnya ya. Jadi yang wafat tidak mensekutukan Allah, wala syarika lahu, tidak mensyarikatkan Allah, tidak datang ke dukun, tidak percaya dengan kemusyrikan, intinya begitu ya. Kemudian dia wa aqamus shalah, selama hidupnya dia senantiasa menegakkan sholat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, katanya berbahagialah. Kenapa? Karena farokoha wallahu anhu rodin. Dia meninggalkan dunia, wallahu, dan Allah darinya itu atau tentangnya itu, tentang manusia tersebut, hamba Allah tersebut, rodin, dia membawa ridho Allah, dikaruniai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ya di dalamnya. Yang berikutnya ini yang terakhir, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, ini riwayatnya An-Nasai ya, dan juga Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda, nah ini, innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak menerima, min amalin, amal, illa, kecuali
maka lahu khalisan, kecuali apa-apa di mana si amal tersebut dilaksanakannya khalisan, dengan ikhlas, wabtuhiya, dan dilakukan bi amal tersebut wajhuhu, dengan mengharap kepada Allah semata. Demikianlah rangkaian materi yang bisa disampaikan. Kesimpulannya adalah kita harus menata kembali hati kita, menata kembali keimanan kita, dalam arti meluruskan niat kita, meluruskan ibadah-ibadah kita, sehingga kita benar-benar melaksanakannya dengan ikhlas. Dan tentu tadi ya, yang bagian awal kita ingat bahwa kita harus memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara tawakal dan ikhlas ini adalah keduanya harus hadir, harus senantiasa terpatri beriringan bersamaan di dalam amal-amal kita, karena keduanya adalah bagian dari akidah, bagian dari harus yang kita miliki kalaulah kita menginginkan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang namanya ikhlas itu salah satu prasyarat agar amal kita diterima Allah. Kalau tidak ikhlas atau tidak karena Allah, maka sekalipun benar tata cara ibadahnya, dia melaksanakan sholat yang demikian banyak ya, tetap kalau dia tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan ya, senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin.